Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aktailah, mahasiswa di Universitas Cyber Asia dengan NIM 250201022495, jurusan S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ujian akhir semester saya dalam bentuk presentasi yang berjudul Rapor Ekonomi Indonesia Tinjauan 7 bulan pertama tahun 2026 antara optimisme angka dan realitas di lapangan. Di sini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sumber yang saya dapat berdasarkan soal yaitu di CNBC Indonesia Research 1 Agustus 2026. Selanjutnya, latar belakang dari apa yang saya paparkan ini, yaitu 7 bulan penuh ujian bagi ekonomi Indonesia. Dari luar negeri, perang di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi, meningkatkan tekanan inflasi global, dan memicu bank sentral menahan atau menaikkan suku bunga. Dari dalam negeri, sinyal yang beragam. Pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5% dan inflasi terkendali. Namun, konsumsi masyarakat melambat. Keyakinan konsumen menurun, rupiah melemah, dan IHSG masih terkoreksi sepanjang tahun berjalan. Nah, pertanyaan besar dari tugas ini atau dari UAS ini adalah bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia setelah melewati 7 bulan pertama di tahun 2026 dan apa artinya bagi masyarakat. Di sini saya membagi menjadi 8 indikator utama yang akan dibahas selama paparan saya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi atau PDB, yang kedua inflasi, yang ketiga nilai tukar rupiah, yang keempat IHSG dan isu MSCI, dan kelima keyakinan konsumen, keenam penjualan retail, ketujuh PHK dan ke PHK atau ketenaga kerjaan, dan yang terakhir adalah harga BBM non-subsidi. Indikator pertama, pertumbuhan ekonomi solid di angka, rapuh di fondasi. PDB kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% year on year di atas capaian periode sama 2025 di 4,87%. Namun secara kekuartalan justru terkontraksi 0,77% dari kuartal 4 tahun 2025. Dorongan utama datang dari konsumsi pemerintah yang naik atau bertambah 21,81% dan efek musim Ramadan atau Lebaran, bukan penguatan secara struktural. Terus yang kedua, inflasi naik masih di dalam rentang sasaran. Target BI di 2,5% dan juga batasnya itu di atas 3,5%. Inflasi inti naik ke 2,76% year on year. Tekanan harga bukan cuma dari komoditas bergejolak. Pendorong rupiah melemah plus harga minyak global tinggi. Indikator ketiga, rupiah melemah lebih dari 8%. Pelemahan rupiah sejak awal 2026 sempat menembus level terlemah sepanjang masa di angka 18.170 rupiah per US dollar. 60-70% tekanan diperkirakan berasal dari faktor domestik. BI menaikkan suku bunga 100 BPS ke 5,75%, ditambah ketidakpastian pasca pengunduran diri Gubernur BI akhir Juli kemarin. Nah, di indikator keempat, ada IHSG rebound Juli tapi masih tertekan sepanjang tahun. Nah, masih di minus 28,04% dari akhir 2025, tapi sudah plus 17,02% dari titik terendah di Juni. MSCI membengkukan perubahan indeks awal tahun isu transparansi kepemilikan dan free float. Dan evaluasi berpanjang hingga November 2026, risiko turun status ke frontier market. Nah, di indikator selanjutnya yaitu keyakinan konsumen terus menurun, turun sebesar 9,2 poin
sepanjang 2026 masih lebih dari 100 dari zona optimis. Nah, porsi pendapatan untuk konsumsi naik 72,3% jadi 73%. Porsi tabungan turun dari 17,5% menjadi 17%. Nah, sinyal ini makin banyak pendapatan habis untuk kebutuhan pokok, ruang menabung menjadi menyempit atau terbatas. Di indikator selanjutnya ada di indikator ke-6 dan 7, retail melambat, PHK bertambah. Retail kontraksi makin dalam tiap bulan sejak awal tahun. PHK 32.389 orang selama Januari sampai Juni 2026. Nah, meski turun 2,6% dibanding periode sama di tahun 2025, Jawa Barat sebagai penyumbang terbanyak di 20,77%. Indikator ke-8, harga BBM non-subsidi masih tinggi. Nah, ini harga BBM non-subsidi akhir 2025 versus 2026. Ada selisih yang lumayan, apalagi untuk masyarakat yang kurang mampu. Terus selanjutnya, ini adalah dua wajah ekonomi Indonesia. Angka headline, PDB tumbuh 5,61% year on year, inflasi 3,34% masih dalam target, dan IHSG menguat 10,25% di Juli, terlihat solid dan juga terkendali. Tapi realita di lapangan, penjualan retail kontraksi sampai minus 4,4%. Keyakinan konsumen turun 9,2 poin, PHK bertambah, daya beli menjadi tertekan. Masyarakat merasakan tekanan yang nyata dari kondisi ekonomi sekarang. Nah, bagaimana saya membaca kondisi saat ini? Pertumbuhan di atas 5% patut diapresiasi, tapi jangan buru-buru puas. Sebagian besar didorong faktor musiman dan belanja pemerintah, bukan penguatan konsumsi rumah tangga secara struktural. Tekanan rupiah lebih banyak berasal dari faktor domestik, governance BI, sentimen pasar, daripada global. Ini yang seharusnya lebih mudah dikendalikan lewat kebijakan dalam negeri. Indikator akar rumput, retail, keyakinan konsumen, PHK, lebih jujur menggambarkan kondisi harian masyarakat dibandingkan angka PDB kuartalan. Nah, rilis PDB kuartal 2 dan keputusan MSCI November akan jadi penentu arah paruh kedua 2026. Nah, kesimpulan, ekonomi Indonesia memang tumbuh, tapi belum tentu semua orang atau semua masyarakat ikut merasakannya. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.